Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Marianti, NIM 19591042. Saya dari lokal PGMI 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas kurikulum. Nah, berikut penjelasan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan asas-asas kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu terdapat asas-asas kurikulum. Saya akan menjelaskan 5 asas kurikulum. Yang pertama itu asas filosofis. Nah, penjelasannya, asas filosofis dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasarkan pada falsafat bangsa yang dianut. Nah, kata falsafat atau filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu filosofis yang artinya mencintai, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, kearifan, nikmat, hakikat, dan kebenaran. Nah, dalam hal ini prinsip-prinsip ajaran filsafat yang dianut oleh suatu bangsa berarti Pancasila. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia, yang harus diacu itu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan dijadikan dasar dan terarah, sedangkan pelaksanaannya melalui pendidikan. Jadi, asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan tata cara mengajar, cara menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Nah, mengapa filsafat itu sangat diperlukan dalam dunia pendidikan? Menurut Nasution, filsafat itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kurikulum. Yang pertama, filsafat pendidikan menentukan arah kemana anak-anak harus dibimbing. Yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan, ada gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan yang harus dicapai. Yang ketiga, itu filsafat juga menentukan cara dan proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan itu. Yang keempat, filsafat memberikan kebulatan kepada usaha pendidikan sehingga lepas. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan memberikan petunjuk apa yang harus dinilai dan sampai mana tujuan itu akan tercapai. Selanjutnya, itu asas yang kedua, yaitu asas psikologis. Di sini asas psikologis terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama psikologi anak dan psikologi belajar. Nah, psikologi anak itu sekolah didirikan untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi yang memungkinkan anak dapat belajar mengembangkan bakatnya. Pada permulaan abad ke-20, anak kian mendapat perhatian yang menjadi salah satu asas dalam pengembangan kurikulum. Nah, terus muncullah aliran progresif yakni kurikulum yang semata-mata didasarkan atas minat dan perkembangan anak atau sering disebut child-centered curriculum. Kurikulum ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap kurikulum yang diperlukan orang dewasa tanpa menghiraukan kebutuhan anak. Nah, berikut hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah yang pertama, anak bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, fungsi sekolah diantaranya mengembangkan pribadi anak seutuhnya. Yang ketiga, faktor anak harus benar-benar diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat,
Anak harus menjadi pusat pendidikan atau sebagai subjek belajar dan bukan objek belajar. Yang kelima, tiap anak unik, mempunyai ciri-ciri tersendiri lain dari yang lain. Yang keenam, walaupun tiap anak berbeda dari yang lain, banyak pula persamaan di antara mereka. Selanjutnya, psikologi belajar anak. Pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak dididik serta dapat dipengaruhi kelakuannya. Oleh sebab itu, belajar ternyata suatu proses yang pelik dan kompleks. Timbullah berbagai teori belajar yang menunjukkan ketidaksesuaian satu sama lain. Nah, pentingnya penguasaan psikologi belajar dalam pengembangan kurikulum antara lain diperlukan dalam hal yang pertama, seleksi dari organisasi bahan pelajaran, yang kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar yang paling serasi, yang ketiga, merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar tercapai. Asas yang ketiga itu asas sosiologis. Nah, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antar individu, golongan, lembaga sosial, atau masyarakat. Sekolah adalah instruksi sosial yang didirikan dan diunjukkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Maka, kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah di dalam masyarakat. Karena masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan kurikulum, maka masyarakat dijadikan salah satu asasnya. Dalam hal ini pun harus kita jaga agar asas ini jangan terlampaui mendominasi sehingga timbul kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau society conferred kurikulum. Asas yang selanjutnya itu asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan. Misalnya dalam bentuk board file atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Dalam mengembangkan kurikulum harus diadakan pilihan. Jadi selalu ada hasil semacam kompromi antara anggota panitia kurikulum. Sering dikatakan bahwa kurikulum adalah soal pilihan. Dalam hal ini, pilihan banyak tergantung pada pendirian atau sikap seseorang tentang pendidikan. Pada umumnya dapat dibedakan dua pendirian utama, yakni yang tradisional dan yang progresif. Baiklah, asas yang terakhir adalah asas teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Sebab ilmu pengetahuan yang hanya sebagai ilmu untuk bahan bacaan tanpa praktikan untuk kepentingan umat manusia hanyalah suatu teori yang mati. Sebaliknya, praktik yang tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan hasilnya akan sia-sia. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar, yang selalu menonjolkan peranan guru terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Nah, sekarang peran guru dapat digantikan dengan media instruksional, baik yang berupa media cetak maupun non-cetak, terutama media elektronik, komputer, internet, rekaman video, dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila
Saya dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.